Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Siar Pengembara. Saat ini saya sudah tiba di lokasi, tepatnya di Desa Campakawarna, Kabupaten Cianjur Selatan. Episode Siar Pengembara kali ini gak kalah seru dengan episode sebelumnya. Tentunya banyak sekali perjalanan yang cukup menegangkan ya. Mulai dari Jakarta kemudian ke Bandung, dari Bandung ke lokasi yang kita tuju, tepatnya di Desa Campakawarna, Kabupaten Cianjur Selatan. Itu melewati jalan yang berliku-liku, kurang lebih sekitar 7 jam perjalanan. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah udah sampai di sini. Mohon maaf nih agak telat nih karena perjalanan lumayan jauh ya. Jadi gimana, kita apa langsung ke lokasi atau gimana nih? Sempat saya ngobrol dengan Pak RW dan juga Pak RT, mereka menyampaikan kepada kami bahwa karena kondisi sudah malam, kemudian lokasi Masjid Al-Falah yang cukup jauh, jadi kami memutuskan untuk menginap di salah satu rumah warga. Berarti malam ini kita istirahat dulu. Nanti besok kita melanjutkan perjalanan ya. Oke, kalau gitu nanti bisa minta tolong bantu buat bawa barang-barang. Maka Pak, ya diangkut aja. Ini barang-barang yang bisa diangkut. Bisa dibantu? Ya boleh. Ya, wah ini yang berat nih. Baru kali ini saya lihat motor didesain secara khusus ya, memang khusus dari daerah pedalaman. Dia bisa mengangkut beberapa perlengkapan atau peralatan lainnya. Ini biasa digunakan oleh para petani, mungkin bisa mengangkut barang-barang ternak untuk makanan, kemudian padi dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah ini multifungsi. Jadi kita langsung ke ke rumah warga dulu, kemudian besok kita bisa melanjutkan perjalanan karena kondisi sudah malam, tentunya perjalanan juga lumayan ekstrim ya, jadi memakan waktu kurang lebih sekitar 1 jam. Bisa? Ini kalau kita nggak ahli, biasa bisa jatuh ini. Ini memang udah hari-hari bawa motor seperti ini ya. Biasa ya. Terus ngeremnya gimana? Saya juga 3 kintal. Lu pakai gini aja? Iya. Diisi dulu bensinnya dulu kosong. Itu ada tuh manual sana tuh. Kemudian kami bergegas menuju ke lokasi yang dimana dibantu oleh warga masyarakat yang ada tepatnya di sini. Ini kita lagi berhenti sementara mau isi bensin, tapi bensinnya habis. Jadi kita harus melanjutkan perjalanan untuk mengisi bensin di tempat yang lain. Ayo Kang, nih motornya nih keren. Saya bersama tim kita sudah tiba di lokasi tujuan. Karena ini waktunya sudah malam, jadi kita memutuskan untuk istirahat. Kemudian besok kita akan melanjutkan perjalanan ke lokasi yang kita tuju, yaitu di masjid. Nah ini udah barang-barangnya udah ready semua ini bersama warga yang ada di sini. Jadi kita langsung masukin barang-barang di sini ya. Ini di sini kita nginap sementara di rumah warga ya. Alhamdulillah dikasih tempat, jadi bisa istirahat. Jadi besok kita bisa melaksanakan aktivitas kembali. Oke, udah di sini ya, Pak? Ya.
Dengan kiri ya sebelah sana. Gitu ya Pak. Gagas tuh. Aja satu kalau. PT ti payun supados teh nyasab. Ke bumi ngalawe Pak. Dan Masya Allah, tabarakallah, begitu antusiasnya masyarakat atau warga yang ada di sini. Setelah saya tiba di lokasi, mereka menyambut kami. Alhamdulillah sobat siar pengembara. Hari ini saya bersama tim kita sudah tiba di rumah singgah ya. Tepatnya di rumah warga. Bu, punten Pak, izin ya, bisa nginep di sini. Ya, makasih ya, ternuhun sadayana. Alhamdulillah. Jadi kita nginep di sini karena besok kita harus melakukan aktivitas. Jadi lokasi yang kita tuju itu cukup ekstrim. Jadi warga menyampaikan kepada kami untuk nginep di sini. Esok harinya kami melakukan perjalanan dibantu oleh warga karena kita harus membawa beberapa perlengkapan kebutuhan Masjid Al-Falah. Saya sempat juga membawa karpet, dibantu juga teman-teman atau warga atau masyarakat yang ada di sini. Kemudian ada yang membawa sound Al-Quran dan banyak lagi perlengkapan kebutuhan lainnya. Dan ternyata medan perjalanan yang kami tempuh itu tidak menggunakan kendaraan bermotor, tapi kita harus melewati berjalan kaki. Dan jalan yang menuju dari rumah warga menuju ke lokasi tempat yang kami kunjungi di Masjid Al-Falah itu cukup ekstrim ya. Ketika kondisi hujan maka kita harus berhati-hati. Jalan yang licin, kemudian ditambah lagi nanjakan dan turunan, yang ini membuat kita harus selalu berhati-hati. Masih berapa jauh lagi Pak? Kisaran 20 menit lah nyampe. Oh iya. 20 menit lagi. Kenapa harus kita sholat ke sana, warga sholat di bagian sana? Oh itu memang masjid jaminya di sini gitu. Oh masjidnya di sana ya? Ya. Di sana. Oh, Oke. Di sana berapa kakak kalau bisa tahu? 15 kakak. 15 ya? Iya. Oh, berarti kalau secara keseluruhan kalau ditotalin berarti belum cukup sampai 40 jamaah ya? Belum Bang. Jadi belum. Ya. Warga dari sana harus sholatnya di sini. Anggaplah di RT 1 ke RT 3 ya? Ya gitu. Oh, Oke. Mungkin kita bisa melanjutkan perjalanan ya Pak? Oh, siap Pak. Ya. Alhamdulillah kita sampai di lokasi ya. Alhamdulillah. Ini masjidnya Pak? Mohon. Oh Masya Allah. Emang kalau setiap hari Jumat warga selalu berangkat ke sini untuk melaksanakan sholat Jumat? Ya.
Ya tadi kalau lihat kondisi perjalanan lumayan ya. Ya cukup menyedihkan. Memang dari dulu. Nanti kalau misalkan kalau kondisi hujan kumaha tuh? Tetap juga pada warga pada sholat Jumat di sini. Bawa payung. Bawa payung ya. Ya alat-alat biasa. Bawa tongkat kalau ini Iya. licin. Tadi saya lihat Ustadz bawa tongkat ya. Bawa tongkat. Iya. Licin ya. Iya. Tadi kalau dari atas kita pergi kan turun itu. Ya turun. Nanti kalau pulang gimana kalau misalkan udah sesepuh gitu? Ya biasa. Jalannya kan nanjak kan? Biasa jalan kaki udah biasa kadang-kadang pada bawa tongkat kan udah tua. Masya Allah. Yang penting semangatnya untuk melaksanakan sholat ibadah Jumat itu luar biasa Pak. Amin. Saya respect. Amin. Masya Allah, saya aja yang di kota aja kadang-kadang juga pakai motor, tapi di sini pakai jalan kaki itu luar biasa, Masya Allah. Semangat Pak Ustadz ya. Amin, amin ya. Bisa lihat di dalam ya Pak Ustadz ya. Ya, sekalian bisa, kita boleh. bikin distribusi ini sejak karpet. Ya, maka Ustadz. Ya, Pak, nanti kalau misalkan mereka ambil wudhunya di mana? Ya di sini aja. Oh, di sini. Di bawah ada tuh. Oh, ada di situ juga ya. Oh, pakai gayung apa langsung? Langsung itu Pak Gagal itu mengalir tuh ada itu. Ada Oh lubangnya iya tuh. di sini ya. Ada lubangnya. Ada turunnya di sini. Nanti kalau misalkan kondisi musim kemarau gitu air kering, kumaha ambil wudhu? Ada agak kering di sini alhamdulillah. Oh, airnya jalan Masih terus ya. jalan. Iya. Alhamdulillah ya. Oke. Bisa lihat masjidnya Pak ya? Boleh, boleh. Ya, maka ini kita langsung bawa aja. Bismillah. Assalamualaikum sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak perkenalkan Ati Cuping Topan dari Siar Pengambara, Masjid Nusantara. Ya. Nah, perkenalkan Bapak siapa namanya? Saha? Pak Haji Muhyiddin Pak Haji Muhyiddin. di Libuner, Kampung Libuner. Oh, Kampung Libunar, Masya Allah. Iya. Sudah lama Pak Haji Muhyiddin tinggal di sini? Udah tahun 75. Oh, tahun 75, Masya Allah, tabarakallah. Nah, Pak Muhyiddin ini kan kebetulan saya sudah tiba di Masjid Al-Falah ya. Ya, ya. Ini kalau lihat kondisi masjid ini, mungkin bisa diceritain asal mulanya masjid ini dari tahun sabaraha? Masjid ini tahun 63 didirikan di sini. Terus di rehabnya terus udah tiga kali ya. Terakhiran tahun 2010-an. Oh, ya, oke, terakhiran. oke. Nah, kalau lihat kondisi masjid itu seperti ini, itu Ya. warga di sini berapa kakak kalau bisa tahu? Keseluruhan ke CRT Mas 55. Berarti nanti sebagian warga yang dari luar sini mereka pada sholat Jumat di sini. Iya, bahkan dari Kabupaten Bandung ke sini. Oh, pada kesini juga. Iya. Nah, Bapak ini kalau lihat kondisi sajadahnya ini karpet ini udah pada bolong-bolongnya Iya. Tapi masih tetap dipakai ini. Dipakai. Kalau untuk listrik sendiri gimana? Belum ada. Oke, berarti sementara ini kondisinya belum ada listrik. Belum ada. Nah, kebetulan saya di sini datang tidak sendiri. Saya bersama tim dari Siar Pengambara Masjid Nusantara. Alhamdulillah. Ini ada donasi dari para donatur untuk perlengkapan kebutuhan keperluan masjid yang ada di sini. Yang mudah-mudahan apa yang kita berikan ini bisa bermanfaat ya, bisa digunakan di masjid ini. Nanti kita juga ada karpet yang kita kasih, ada toa juga, ada sound speaker untuk bagian dalam nanti bisa digunakan supaya jamaah juga bisa nyaman di sini. Mungkin barangkali bisa ketika azan jamaah-jamaah yang dari luar sana bisa datang ke sini. Oh, ternyata di Masjid Al-Falah sudah ada toa, udah ada listrik juga. Insya Allah mudah-mudahan nanti masang listrik di sini ya. Iya. Pasang listrik di sini. Alhamdulillah udah dikasih KWH. Mungkin baiknya sebelum kita ini
pasang karpet, kita bersih-bersihin dulu nih. Ya. Nah, lihat lantai masih banyak yang kotor tuh. Bisa kita sapu dulu, bersihin. Ini nanti bisa digulung, ya, jadi bisa pakai karpet yang ada, yang baru. Nanti juga bagian-bagian atap itu plafonnya kita bersihin ya. Biar kelihatan itu bersih. Ayo Pak, ya dibantu ya. Ayo kita kerjain. Ayo Pak, ya Ustaz. Masya Allah. Ayo Pak, berdiri Pak. 1, 2, 3, bismillah, ayo. Setelah tiba di lokasi, melihat kondisi masjid yang memang sudah kotor ya, yang mungkin kurang terawat. Dilihat di bagian-bagian tembok-tembok dinding itu udah mulai muncul sarang laba-laba. Kemudian ada rumah-rumah, rumah-rumah lebah, rumah-rumah tawon. Saya bersama tim kita menyampaikan kepada warga untuk proses pembersihan masjid dan lain sebagainya. Kemudian kondisi karpet yang sudah sudah kumuh, ada yang sudah robek, jadi kita membantu mereka. Dan pada akhirnya kita bergotong royong bersama warga yang ada di sekitar sini. Kita rame-rame membersihkan masjid, mulai dari pembersihan sarang laba-laba, kemudian kita sapu, ngepel dan lain sebagainya. Kita lihat kondisi masjidnya ini udah banyak ini ya, sarang jaring laba-laba ya. Jadi memang udah kotor banget ya. Terus juga lihat di atas itu ada beberapa sarang-sarang tawon. Ini sarang-sarang tawon nih, seperti ini nih. Setelah selesai proses pembersihan masjid, ya kita memberikan penyaluran bantuan berupa perlengkapan ibadah sholat kepada warga khususnya yang berada di Masjid Al-Falah. Mereka sangat berterima kasih dan memberikan antusias khususnya kepada Yayasan Masjid Nusantara atas bantuan yang telah kita berikan. Begitu juga mereka berterima kasih kepada para donatur yang sudah memberikan kontribusi untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sini. Terima kasih donatur, terima kasih Masjid Nusantara. Diterima ya Pak ya bantuan dari kami, mudah-mudahan berkah ya. Alhamdulillah. Setelah proses selesai, kemudian saya melihat di beberapa tempat itu tidak ada Al-Quran ya. Alhamdulillah kita memberikan Al-Quran juga kepada Pak Imam dan warga yang ada di Masjid Al-Falah. Pak, ini mimbarnya dibikin sendiri? Iya, bikin sendiri. Dari ini ya, kayu ya? Kayu. Ini apa ini? Khutbah. Buku khutbah? Buku khutbah. Ya Allah. Ini udah lama, udah disobek ya, udah Iya. dimakan rayap nih.
buku khutbah tulisan tangannya. Yang ini. Yang paling menjadikan lagi ada satu buku yang sempat saya lihat itu, buku itu tulisan untuk khotbah ya, itu dari tahun 2000, udah karena tidak lama digunakan, jadi dimakan rayap, dan alhamdulillah kita memberikan sebuah bantuan berupa buku panduan untuk khotbah. Jadi mereka atau warga atau masyarakat yang ada di sini ketika mereka melaksanakan sholat Jumat, mereka dapat menggunakan buku yang telah kami berikan. Jadi ada buku khotbah sini lengkap semua nih. Tinggal ada itu, tinggal ada pilihan-pilihannya. Iya. Ya. Ayo bisa bahasa Indonesia? Ya. Bisa. Mudah-mudahan nanti yang bisa ya, bahasa Indonesia amin. udah ada semua sini. Ada dua-duanya juga. Iya. Dan di sini juga karena kondisi penduduknya tidak terlalu banyak, jadi banyak di antara warga-warga tetangga itu mereka berdatangan ketika melaksanakan sholat di sini. Dan di sini lokasi di Cianjur ini itu berdekatan dengan Bandung Barat. Jadi ada sebagian warga yang memang tinggal di daerah pegunungan di Bandung Barat itu. Mereka melaksanakan sholat Jumat tepatnya di Masjid Al-Falah di Dusun Campakawana. Dan yang paling mengkhawatirkan lagi, mereka harus nyebrang dari gunung, harus melewati sungai. Ini kalau ini kita bisa dengar nih suara aliran sungai ini. Kebayang nggak itu perjalanannya kurang lebih sekitar 30 sampai 1 jam. Bahkan ketika terjadi hujan, itu pasti perjalanannya cukup lumayan jauh. Dan yang anehnya lagi, di sini itu tidak ada toa, tidak ada speaker, artinya tidak ada pengeras suara. Kok bisa warga dari Bandung Barat, dari RT-RT yang lain, dari dusun-dusun yang lain, mereka bisa datang untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan ternyata sempat saya berbincang-bincang dengan warga di sini, saya tanya ke salah satu pengurus di sini, Pak gimana Pak? Ini kan nggak ada speaker, nggak ada toa. Gimana caranya supaya warga atau masyarakat bisa tahu ketika mereka melaksanakan sholat Jumat di sini? Nah ternyata mereka itu sudah menggunakan jam, bahkan ada satu gentongan yang memang sudah disediakan. Jadi gentongan itu yang dipakai semacam beduk ya yang dipukul atau mungkin ini seperti bunyi ini. Jadi semenjak dari tahun 63 itu warga sholat Jumat di sini tidak pakai itu, tidak pakai pengeras suara. Ya. Nanti kalau misalkan azan orang sholat Jumat di sini kumaha? Kio Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak bisa pengeras suara. Tapi mereka sudah tahu waktunya kalau misalkan mau sholat tinggal datang saja. Ya. Oh, gitu. Ada. Oh pakai ini Iya, beduk. kokol. Jadi bunyi pakai itu bambu tok-tok gitu Ya. ya. Dari tahun 1963 sampai sekarang ini. Iya. Berarti kurang lebih sudah hampir Berapa 70 tahun. 70 tahun. Iya, 60 tahun lebih. Iya. Iya, alhamdulillah Pak, kebetulan ini juga ada donasi dari para donatur. Mereka berikan toa, speaker bagian luar. Jadi nanti warga atau masyarakat yang ada di Masjid Al-Falah ini bisa gunakan. Dan ini sudah lengkap semua. Kita sudah pasang toa, kemudian sudah memasang speaker, dan tentunya masyarakat sangat bersyukur sekali. Mudah-mudahan apa yang telah kami berikan bantuan dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Yang paling terpenting adalah bagaimana menjaga barang-barang agar tidak rusak. Alhamdulillah Sobat Masjid Siar Pengembara, amanah dari para donatur telah kami salurkan kepada para penerima manfaat, khususnya di daerah Desa Campakawarna, Kabupaten Cianjur Selatan. Mudah-mudahan apa yang telah kami berikan dapat memberikan manfaat khususnya buat warga yang berada di daerah tersebut. Mudah-mudahan setiap kebaikan yang kita berikan khususnya buat para donatur, semoga Allah SWT balas setiap kebaikan yang telah kalian berikan. Dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah dan amal jariah buat kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.